Mbak dan Mas semuanya, Mbak Muna say that today is review, ya. I think you have known about what I will deliver at this time because this is only review of all material yang sudah kita pelajari starting from first till fourth meeting. Jadi hari ini materinya hanya review-review dari materi yang sudah dipelajari dari awal sampai yang meeting keempat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa di sini langsung atau di via room chat. Okay, let me share my screen. Okay, pay attention please. Jadi hari ini materinya review of English proficiency test. Ya, what is English proficiency test? Sudah muncul belum itunya? Dan Sudah ya. Oke. Sudah ya. Oke. Jadi dalam pembelajaran untuk EPT ini kemarin ada beberapa kali ya, ada beberapa step. The first is about pre-test. Jadi pre-testnya 1 kali sudah dilaksanakan tanggal 17 Maret kemarin. And then ada yang namanya pembelajarannya 5 kali mulai tanggal 18. Nah, this is the last learning. Di sini ada telah terakhir meeting kelima. Kemudian after that you will have post test. Ya, nanti ada post testnya tanggal 29 Maret. Post testnya online ya. Kemudian, nah ini ada skornya, ada skor minimal yang harus dicapai atau untuk passing grade-nya. Ada passing grade-nya dan tergantung dari prodinya masing-masing. Berbeda-beda dari tiap prodi, tergantung prodi yang diambil Mbak dan Mas semuanya. Nilai minimal yang harus dicapai, kemarin sebenarnya sudah dikasih tapi ada sedikit kesalahan, ada sedikit kekeliruan. Jadi ini yang benar. Jadi untuk pendidikan bahasa Inggris, minimal skor yang harus dicapai itu 500. Kemudian untuk teknik elektro itu 420. Kemudian untuk akuntansi 400. And then manajemen 370. Ilmu hukum 350. Agrotek 350 juga, dan peternakan juga 350. Ya, diperhatikan lagi, kalau kemarin ada yang tidak sama, loh, kemarin manajemen 350, nah itu yang salah. Yang benar manajemennya 370, dan akuntansinya 400. Oke, do you get, Mbak dan Mas semuanya? Sudah, skornya sudah dipahami? ya. Ya, jadi kalau yang kemarin sudah ikut tes, tesnya nilainya masih kurang dari itu, maka nanti ikut tes ulang lagi. Oke, itu tadi tentang scoringnya. And then, what is English proficiency test? Tesnya apa saja? Nah, in English proficiency test, there are 2 sections. Ada 2 section and 7 parts. Jadi ada sectionnya ada listening sama reading. Tesnya listening sama reading. I think you have known it. Mbak dan Masnya sudah tahu. Ada listening itu ada 100 soal. Kemudian readingnya juga ada 100 soal. Jadi totalnya 200 soal. Kemudian kalau di listening there are 4 parts. Ada 4 part, 4 bagian tesnya. Yang pertama ada photographs, kemudian question response, and then conversation and talks.
And then for reading, there are 3 parts. Ada incomplete sentences, kemudian text completion, and then reading comprehension. Ya, partnya ada 7 itu. Insya Allah Mbak dan Masnya sudah familiar, karena dulu sudah pernah melakukan tesnya, terus kemarin sudah pretest juga. Oke. Untuk listening, part pertama, kemarin ada yang namanya photographs. Nah, photographs itu tentang apa tesnya? Intinya, photographs itu adalah describing the picture. Di situ mendeskripsikan suatu gambar. Mbak dan Mas, nanti di soalnya akan ada sebuah gambar dan diminta untuk mendeskripsikannya. Tapi deskripsinya tinggal pilih saja jawabannya. Di photographs itu nanti soalnya ada 10. Nah, kemudian pilihan jawabannya tidak tercetak karena dia memang listening, jadi yang tercetak hanya gambarnya saja. Optionnya enggak. Optionnya nanti jadi audio. Kemudian, nah biasanya di gambarnya itu ada 2 tipe gambar. Gambar yang ada orangnya, pictures with, gambar yang tidak ada orangnya, pictures with no people, sama ada gambar yang ada orangnya. Nah, bagaimana ketika di situ ada gambar yang tidak ada orangnya, cuman gambar-gambar yang lain saja. Maka ini adalah salah satu tips dan triksnya. Sebenarnya Mbak dan Mas sudah banyak dapat tips dan trik dari pemateri sebelumnya. Kalau listening itu berarti dari Bu Siha, ya. Sudah dapat banyak tipsnya. Silahkan, ini hanya tambahan saja. Ketika ada gambar yang di situ tidak ada orangnya, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini salah satu caranya, yaitu Mbak dan Mas harus bisa memperhatikan physical relationship-nya. Hubungan antar gambar di situ. Di dalam gambar itu misalnya ada peletakan di atas atau di bawahnya atau di sampingnya. Nah, itu diperhatikan. Nah, selain physical relationship, ada juga physical condition. Nah, kondisi di dalam gambar itu misalnya suatu ruangan itu ya, ruangannya clear, bersih, atau misalnya mess itu ya, kotor. Nah, diperhatikan kondisi-kondisi seperti itu. Itu untuk membantu Mbak dan Mas memilih jawaban yang paling tepat, memilih deskripsi yang paling tepat. Kemudian lagi, nah, salah satu tipsnya, avoiding extreme inference. Jadi hindari membuat kesimpulan yang ekstrim atau berlebihan. Kesimpulan yang paling tepat dari soal gambar itu adalah yang benar-benar muncul di gambarnya. Jadi nggak usah mikirnya terlalu tingkat dewa ya, kita mikirnya terlalu jauh gitu. Oh, ini gambarnya apa ya gitu. Nah, sesuaikan saja apa yang muncul di gambar. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian ada lagi caranya. Caranya itu ada yang pertama, karena dia describing the picture, maka scan picture dulu. Sampean lihat gambarnya dulu, ini ada apa saja ya, gitu. Kemudian ask yourself, di situ tanya ke diri Mbak dan Mas sendiri. Di situ ada, oh siapa ya di situ, ada di mana, ada apa gitu. Nah, ditanyakan gitu, biar nanti mempermudah untuk memilih jawaban yang tepat. Kemudian listen any stressed word. Jadi dengarkan kata-kata yang di situ yang stress itu yang apa ya bahasanya? Yang ditekankan. Nah, kira-kira yang ditekankan apa di situ? Nah, itu. Jadi ini hanya strategi dan tips tambahan.
yang bisa digunakan untuk mempermudah memilih jawaban yang paling tepat. Nah, contoh soalnya nanti hanya seperti ini. Sudah tahu insya Allah ya semuanya. Cuman ada gambar, kemudian nanti jawabannya ada audionya. Silakan Mbak dan Mas tinggal pilih. And then the second part of listening, kalau tadi first part, the second part of listening is question response. Yang kedua ada yang namanya tipe pertanyaan question response. Nah, dia menanyakan tentang apa? Biasanya pertanyaan ini related to people, events, kemudian location, time, emotion, or activities. Nah, yang ini kalau tadi ada gambarnya yang tercetak, kalau yang di part kedua ini dia tidak tercetak sama sekali. Jadi baik pertanyaan maupun pilihan jawabannya dia itu hanya mengandalkan suara. Jadi lebih hati-hati lagi. Karena ini tidak tercetak sama sekali, baik pertanyaan maupun jawabannya, jadi hanya audio, maka yang pertama yang bisa membantu yaitu adalah keep the question clearly in mind. Jadi diingat terus tadi pertanyaannya. Nah, jangan sampai nanti waktu mendengarkan pilihan jawaban lupa dengan pertanyaannya. Tadi pertanyaannya pertanyaan kayak apa ya, itu ya. Jadi diingat-ingat tadi pertanyaannya seperti apa. Kemudian perhatikan kalau di jawabannya, di situ perhatikan ke words yang having similar sound but different meaning. Perhatikan di kata-kata yang di situ kedengarannya sama tapi maknanya berbeda. Contohnya, kalau bahasa Inggris banyak sekali ya, misalnya ada back sama back, kan berbeda dia. Sementara karena ini yang mengucapkannya, kalau yang mengucapkan saya mudah karena saya bukan native speaker. Nah, tapi kalau karena yang mengucapkannya adalah native speaker, maka suaranya nanti akan terdengar mirip di telinga kita. Jadi diperhatikan, oh ini beda, ternyata pengucapannya seperti ini berarti artinya beda. Jangan sampai terjebak dengan kata-kata yang suaranya sama tapi yang mirip suaranya, pengucapannya sama tapi maknanya berbeda. Kemudian lagi, perhatikan the core of question, inti pertanyaannya tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan, keep the question. Tadi ya, diingat-ingat pertanyaannya, tadi pertanyaannya apa? Menanyakan apa ya? Apakah who, what, when, where, dan sebagainya. Diperhatikan inti pertanyaannya itu tadi. Kemudian ada lagi pay attention to word repetition in the different form. Perhatikan pengulangan kata dalam bentuk yang lain. Biasanya antara soal dan jawaban itu kata-kata yang digunakan tidak selalu sama. Dia bisa menggunakan kata yang serupa tapi berbeda. Maknanya serupa tapi kata-katanya berbeda. Kemudian, nah perhatikan juga pertanyaannya tadi menanyakan dia WH question atau yes no, nah seperti itu diperhatikan. Masih ingat ya kemarin WH question apa? Insya Allah masih ingat semua. Kemudian ini ada contohnya. Nah nanti karena di situ online, ya, maka nanti di screen-nya, di screen layar ujiannya nanti hanya muncul pilihan jawabannya berupa hurufnya saja, ABC-nya saja. Tidak, soal dan jawabannya tidak tercetak. And then the third part of listening. Nah ini ada conversation. Kalau tadi part 2 ada question response.
Kemudian yang ketiga ada conversation. Bentuknya conversation tuh kayak apa? Nah, conversation namanya juga conversation ya. Dia percakapan antara dua orang. Biasanya dia menggunakan short dialogue, nggak panjang-panjang amat. Kemudian jumlah soalnya ada berapa? Nah, ini jumlah soalnya ada sekitar 30. Kemudian pertanyaan dan jawabannya dia tercetak. Nah, yang audio adalah conversation-nya, tapi pertanyaan dan jawabannya tercetak. Nanti kebanyakan pertanyaannya itu yes no question sama WH question. Nah, itu mostly ya kebanyakan. Kebanyakan seperti itu, enggak semuanya. Kemudian caranya seperti apa? Nah, yang ini. Nah, ini itu tipsnya, tips atau strateginya itu sebenarnya tergantung masing-masing individu. Ini tergantung dan Mas dan Mbak masing-masing. Kalau saya lebih suka saya baca sebelum mendengarkan audio, itu dibaca dulu pertanyaan dan pilihan jawabannya, dibaca sekilas gitu. Tapi kalau misalnya Mbak dan Mas lebih suka loh, saya nggak suka membaca dulu, saya lebih suka langsung mendengarkan gitu. Baru setelah mendengarkan conversation-nya, saya baca soal dan pertanyaan dan jawabannya is okay. Jadi terserah Mbak dan Mas preferensinya yang mana. Kalau saya pribadi memang suka sebelum mendengarkan, saya baca dulu sebentar soal dan pilihan jawabannya. Jadi nanti ketika mendengarkan conversation-nya, saya bisa lebih fokus gitu. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika Mbak dan Mas mendengarkan atau mengerjakan soal dengan tipe conversation. Nah, ini biasanya nanti ada sedikit jebakan-jebakan di soal-soalnya itu. Nanti ada yang namanya perhatikan ada wrong speaker, wrong action. Nah, biasanya nanti kan ada percakapan antara dua orang, biasanya cowok dan cewek. Jebakannya seperti ini. Misalnya tadi kalau di conversation-nya she is reading a book misalnya gitu ya. Berarti yang membaca itu kan yang cewek. Tapi di pilihan jawabannya nanti bukan cewek yang disebut, tapi malah cowoknya. Iya. Misalnya he is reading a book. Nah, kalau sampean hanya mendengarkan enek reading a book, mau enek reading a book, berarti jawabannya ini. Nah, padahal sampean lupa memperhatikan yang baca tadi he atau she. Nah, ada jebakan-jebakan seperti itu. Jadi diperhatikan. Kemudian perhatikan lagi similar sounding words. Perhatikan adalah kata-kata yang di situ kedengarannya mirip seperti yang saya sampaikan tadi. Karena kalau kita yang mendengarkan, yang bicara itu native speaker, suaranya kita suka nggak bisa membedakan. Apalagi kalau audio kita agak kurang bagus gitu ya. Nah, itu agak susah. Memang gitu suka keliru. Saya saja juga kadang-kadang sering keliru seperti itu. Ini tadi ngomong apa ya? Kemudian ketika mendengarkan conversation-nya, gunakan konteks dari conversation. Misalnya, oh iki ngomongin yang bang, berarti tadi orangnya kira-kira ngomongin iki loh gitu. Jadi perhatikan konteks percakapan tadi. Kemudian ada lagi tips dan triknya ini. Nah, try to picture the speakers and location. Jadi ketika ada conversation, perhatikan atau coba dibayangkan, digambarkan kira-kira sing ngomong-ngomongan sopo ya gitu. Terus lokasinya ada di mana ya? Jadi kita menebaknya tuh lebih mudah. Itu bisa ngira-ngira oh yang diomong nih mau ini loh. Gitu. Nah, itu tujuannya. Kalau kita membayangkan kalau kita tahu speakernya siapa, location-nya di mana, nah itu lebih enak lagi. And then sama ini pay attention to the similar sounding words, kemudian inaccurate words, kemudian confused word order. Jadi diperhatikan juga susunan atau urutan katanya. Kemudian perhatikan lagi kata-kata yang bisa merubah makna. Nah, jadi kalau sampean belajar
grammar, di situ tentang part of speech. Nah, di situ ada kata-kata yang di situ ditambahi, misalnya belakangnya ditambahi er. Kalau kata write, artinya apa kalau write? Artinya menulis ya, tapi ketika di situ di belakangnya ditambahi er, berarti dia sudah bukan menulis artinya, tapi berubah menjadi orangnya, menjadi penulis. Jadi diperhatikan kata-kata yang seperti itu. Kemudian perhatikan lagi kata-kata yang mengandung negative words atau kalimat penyangkalan. Di situ ada kata never, hardly, dan lain-lain. Dan perhatikan juga kata-kata yang berhubungan dengan waktu. Misalnya ada kata always, never, itu diperhatikan. Karena itu nanti akan mempengaruhi maknanya juga. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ya, insya Allah kemarin sudah diberikan, jadi tidak saya putar di sini karena kemarin sudah disampaikan sama dosennya. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa soal dan pilihan jawabannya itu tercetak semua kalau di yang part 3 ini. And then this is the last part of listening, ada talks. Nah, di sini kalau tadi conversation berarti percakapan antara dua orang, di sini ada monolog. Kalau di sini berarti yang ngomong satu orang saja. Kalau sampean mendengarkan yang tadi itu akan lebih mudah karena yang bicara dua orang, lebih mudah diingat. Tapi kalau ini monolog, biasanya orang lebih bosan mendengarkan kalau monolog ya. Ya sudah capek-capeknya ini, sudah masuk, aduh kupingnya mulai capek gitu mendengarkan. Jadi butuh apa ya? Butuh usaha keras untuk mengerjakan yang part 4 ini. Soalnya ada berapa? There are 30 questions, ada 30 pertanyaan juga. Kemudian sama dengan part 3, pertanyaan dan pilihan jawabannya tercetak. Nah, ini kalau bisa sebelum mendengarkan audio, dibaca dulu pertanyaan dan pilihan jawabannya. Loh Bu, lama ya? Ya nggak bisa lama, karena waktunya kan sangat terbatas. Jadi tinggal dibaca sekilas saja. Kira-kira yang ditanyakan tadi ini. Nah ini strategi tambahannya. Sebenarnya sama, kalau listening itu sama aja ya, dari part 1 sampai part 4 ini. Oh sorry, kalau part 3 sama 4. Nah, karena dia pertanyaannya tercetak, pilihan jawabannya tercetak, jadi akan lebih mudah kalau dibaca pertanyaannya sebelum mendengarkan audionya. Jadi waktu mendengarkan tuh ada yang kita fokuskan. Oh, misalnya pertanyaannya menanyakan kapan gitu ya, when. Berarti kita mendengarkannya yang berhubungan dengan waktu. Jadi ada yang ditekankan, yang didengarkan yang mana gitu. Yang kedua sama, pay attention to the similarly phrased information. Kemudian pay attention to the incorrect paraphrase. Nah, hati-hati nanti di jawabannya itu sering menggunakan paraphrase. Sebenarnya pesan yang disampaikan sama, tapi di paraphrase, ditulis dalam bentuk yang berbeda. Jadi diperhatikan paraphrase-nya tadi sama atau tidak gitu. Karena jarang sekali pertanyaan dan jawaban itu menggunakan kalimat yang sama. Yang banyak itu diparaphrase. Jadi hati-hati dengan parafrasenya atau kalimat yang ditulis dalam bentuk yang lain. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya. Contoh soal yang part 4. Oke, untuk listening tadi sudah ya, sudah ada 4 part. Perlu diingat-ingat lagi bahwa senjata yang utama dari listening itu adalah telinga Mbak dan Mas masing-masing.
Jadi sebanyak apapun tips dan trik yang dimiliki, kalau mendengarkannya gak serius, gak didengarkan baik-baik, nah nanti tetap kita susah menjawabnya. Jadi benar-benar diperhatikan. Kalau Mbak dan Mas suka mengerjakan soal di tempat yang sepi, ada yang macam-macam ya. Ada yang suka mengerjakan sambil mendengarkan lagu malahan. Ada yang suka mengerjakan sambil mengerjakan apa gitu. Tapi ada juga yang bisa mengerjakan kalau tempatnya itu sepi misalnya gitu, tenang. Nah, kalau saya pribadi memang suka mengerjakan kalau tempatnya tenang. Kalau ada gangguan sedikit saja, konsentrasi saya sudah hilang. Gampang hilang konsentrasi. Jadi silakan Mbak dan Mas mengerjakan di tempat sesuai dengan preferensinya masing-masing. Misalnya ada yang senang mengerjakan sambil nonton TV gitu, ya monggo, senangnya di mana gitu aja. Supaya konsentrasi Mbak dan Mas itu tidak terganggu. Karena kalau listening begitu terganggu sudah hilang nanti. Ya, kita sudah nggak bisa menjawab lagi. Bisanya cuma ngiro-ngiro. Apa ya? Gitu. Jadi silahkan dipilih tips dan strategi yang sesuai dengan preference Mbak dan Mas masing-masing. Tidak harus tadi yang diberikan dosen ini seperti ini, itu nggak harus semuanya diikuti. Karena setiap orang punya kesukaan masing-masing. Monggo dikerjakan sesuai dengan kesukaan Mbak dan Mas masing-masing. Oke? Is there any question, Mbak dan Mas? Ini masalah listening ada pertanyaan? Tidak. Oh, tidak. Oke. Oke. Saya lanjutkan kalau begitu. Nah, this is about reading section. Jadi sectionnya 2, tadi ada reading, ini section yang kedua. Nah, kalau di reading there are 3 parts, ada 3 ya. Di sini nomor 5 lanjutannya tadi, part kelima ini itu incomplete sentence. Itu namanya juga sentence. Jadi pertanyaannya nanti kalimatnya hanya sekitar 1 kalimat, enggak panjang-panjang amat. Bentuknya filling the blank, kemudian jumlah pertanyaannya, nanti ada 4 items, kemudian pertanyaannya berhubungan dengan apa? It is related to grammar, bisa grammar, vocabulary, bisa juga berhubungan dengan konteks kalimat itu sendiri. Berarti banyak yang harus dipelajari juga di sini. Bu, grammar aja banyak ya. Memang seperti itu. Kemudian, nah kalau ini ada tips dan trik tambahan untuk reading test. Ini untuk semua reading ya, nanti ya 3 part reading. Yang pertama, kalau sampean ingin improve vocabulary, pengetahuan tentang kosakata, maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan biar pengetahuan kosakatanya itu bertambah. Yang pertama, kalau ingin kosakatanya bertambah, read as much as you can in English. Jadi baca sebanyak mungkin dalam bahasa Inggris. Misalnya baca-baca teks, baca-baca cerita kalau suka baca cerita. Kemudian kalau suka baca short story yang dalam bahasa Inggris banyak itu di novel-novel di web-web itu banyak. Bisa di webtoon, bisa di kalau sampean suka baca karena saya senang baca, termasuk baca novel saya suka. Jadi Mbak dan Mas bisa juga baca yang di situ yang dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang nggak tahu, Mbak dan Mas bisa buka di kamus, oh artinya ini. Nah akhirnya karena sering baca, pengetahuan kosakatanya jadi bertambah. Nah yang kedua ini tadi ya ditulis kata-kata yang dipelajari, kata-kata sulit. Nah ini cara saya belajar dulu. Jadi kalau saya nggak ngerti, saya tulis di kertas, nanti saya cari artinya gitu. Kemudian untuk memahami banyak vocabulary, belajarlah kata-kata dalam konteksnya, bukan hanya makna katanya. Misalnya, kalau ada kata
air gitu ya. Sebenarnya kata water dalam bahasa Inggris itu bisa berarti dia air, bisa berarti menyirami. Ketika dia dijadikan kata kerja, maka artinya menyirami. Tapi kalau dia jadi kata benda, maka dia berarti air. Nah, untuk memahami artinya kira-kira air apa menyirami ya. Nah, sama harus belajar dari harus belajar dari konteks kalimatnya. Kemudian kalau mau belajar grammar, apa saja yang harus dipelajari? Kalau grammar itu banyak sekali ya. Nah, ini hanya saya tulis beberapa saja. Seperti saya sampaikan kemarin, ada di bukunya sudah ada part of speech yang ada belajar kata benda, kata kerja, preposition gitu itu. Kemudian ada agreement of person, number, and tense. Jadi kesesuaian antara orang, jumlah, kemudian kata kerjanya atau tensisnya itu pakai yang mana. Nah, itu bisa dipelajari juga. Kemudian correct grammatical form, bentuk-bentuk grammatical yang tepat itu seperti apa. Kemudian penggunaan kata yang tepat. Terus correct word order, kesesuaian susunan kata yang tepat itu seperti apa. Oh, kalau kalimat positif biasanya subjek dulu, baru kemudian kata kerja, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalimat tanya, oh biasanya kata kerja bantunya dulu, baru subjeknya. Nah, kesesuaian atau urutan yang tepat itu juga bisa dipelajari. Kemudian karena tes IPT ini berdasarkan pada TOEIC ya, maka pahami atau ketahui jenis-jenis pertanyaan dalam TOEIC, dalam tes IPT ini. Nah, ini bisa pakai strategi ini. Yang pertama, diprediksi dulu, kemudian ada di scan teksnya, kemudian baca teksnya dengan cepat, baru setelah itu dijawab pertanyaannya. Ini hanya beberapa tips dan trik untuk reading, untuk semua reading. Ini contoh soal yang incomplete sentences, yang seperti ini, yang kemarin sudah kita bahas ya ini. Nah, sudah tahu jawabannya kemarin ya, cara analisanya seperti apa, kemarin sudah kita bahas yang ini, soal-soal seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah text completion. Text completion itu biasanya bentuknya kebanyakan adalah short functional text. Short functional text itu bisa email, bisa letter, bisa notes, bisa memo, dan lain-lain. Kemudian bentuknya teks rumpang, close. Kemudian ada lagi jumlah soalnya nanti 12 items, ada 12 soal untuk text completion. Nah, caranya ini hanya strategi atau tipsnya. Baca kalimatnya, kemudian coba ya untuk menebak kata atau parts of speech yang kira-kira cocok. Nah, jawabannya kira-kira ini butuh apa ya dari ini? Karena kadang-kadang yang ditanyakan itu grammar, kadang-kadang konteksnya gitu di text completion ini. Kemudian saat memperhatikan pilihan jawabannya, dieliminasi atau dibuang kira-kira part of speech di situ pilihan jawabannya. Kalau pilihan jawabannya itu berupa part of speech, di situ kok kira-kira wis paling gak cocok, langsung aja dibuang. Misalnya, sampean tahu pertanyaannya ini butuh adjektif atau kata sifat. Nah, di pilihan jawabannya kok ada kata benda, langsung saja itu, berarti ini bukan. Langsung seperti itu, untuk menghemat waktu. Kalau sudah ya tinggal pilih jawaban yang kira-kira terdengar paling tepat. Sampean jawab iki, mikir iki kok gak ketemu, mikir iki kok gak ketemu, ya wis. Nah, berarti tinggal feeling aja, kira-kira mana yang paling tepat, gitu aja. Jangan menghabiskan waktu terlalu lama, karena nanti time manajemennya sangat penting.
Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau yang nomor 141 itu berhubungan dengan grammar. Ya, kalau yang nomor 142 itu berhubungan dengan konteksnya, teks isi teksnya. Kemudian yang 143 itu juga berhubungan dengan grammar juga. And then the last part of reading is reading comprehension. Nah, reading comprehension itu reading yang tujuannya to understand the content of the text. Untuk memahami isi dari teksnya. Nanti jenis teksnya ada dua yang dipakai. Ada single text, ada double text di situ. Kemudian pertanyaannya ada 48 items. Ada 48 item, banyak. Terus teksnya juga banyak. Pas sampean capek-capeknya, karena ini di part terakhir, jadi ya butuh kerja keras untuk mengerjakannya. Nah, ini yang kemarin biasanya pertanyaannya tentang apa saja? Nah, itu tentang biasanya yang berhubungan dengan ide pokok, kemudian detail information, ada who, when, where, how, etc. Kemudian ada juga yang menanyakan tentang vocabulary. Biasanya, oh kata ini has close meaning with. Nah, gitu. Kata ini punya makna yang serupa atau mirip dengan kata apa. Nah, itu berarti menanyakan vocabulary. Kemudian ada juga reference. The word apa gitu ya. It refers to. Nah, biasanya itu berarti menanyakan reference atau rujukannya. Oke, untuk menjawab rujukan, jadi silahkan dilihat di kata sekitar dari misalnya kata it gitu ya. Perhatikan kalimat di sekitar kata it. Nah, karena pasti di dekat-dekat situ nanti jawabannya. Dia merujuk kemana. Kemudian inference. Inference atau yang ditanyakan adalah kesimpulannya. Dan lain-lainnya. Banyak sekali nanti yang ditanyakan. Nah, ini ada additional strategies, ada strategi tambahan saja. Yang pertama, karena nanti biasanya dia menggunakan short functional text, maka recognize the type of text. Jadi kenali jenis teksnya dulu. Misalnya teks yang digunakan adalah announcement. Nah, contoh yang kemarin sudah saya berikan, misalnya di situ ada announcement. Kemudian nanti pilihan jawabannya biasanya ada yang menjebak juga. Kalau sampean sudah tahu jenis teksnya, oh ini announcement, announcement ini mesti untuk mengumumkan sesuatu gitu ya. Ada pilihan jawaban di situ to announce, bla 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 belakangnya. Diperhatikan lagi, walaupun di situ ada kata to announce, ketoknya bener ya. Oh, berarti untuk itu mesti bener ini. Tapi sampean lupa tidak memperhatikan belakangnya. Yang diumumkan apa? Maka yang diumumkan juga harus sesuai dengan isi teksnya. Jangan terjebak hanya kata to announce gitu. Nah, jadi diperhatikan yang seperti itu. Dengan memahami jenis teks akan lebih mudah karena biasanya ada juga pertanyaan what is the main purpose text? Tujuan teksnya apa? Tujuan penulisan teksnya. Nah, biasanya ada juga pertanyaan yang seperti itu. Jadi ya diperhatikan. Yang kedua, read the question. Baca pertanyaannya baik-baik. Kemudian karena ini reading comprehension, identify the keyword of question. Setiap pertanyaan tuh biasanya ada keywordnya atau kata kuncinya. Dia nanya apa yo iki yo. Misalnya reference tadi, oh kata it, berarti sama cari aja kata it langsung, oh, berarti jawabannya di sekitar itu. Setelah sampean tahu keyword dari pertanyaannya, iki intinya nakokne apa ya gitu. Kalau misalnya nanyanya waktu, when misalnya gitu ya. Oh, yang ditanyakan waktu, maka masuk ke nomor 4, find the keyword from the text. Kalau misalnya yang ditanyakan waktu, biasanya waktu itu kalau enggak tanggal, jam, bulan gitu-gitu ya, maka langsung cari di teksnya yang berhubungan dengan itu. Enggak usah dibaca lagi dari atas sampai bawah, itu enggak usah langsung dilihat sekilas red, oh gitu yang berhubungan dengan waktu, bulan gitu itu. Kemudian
Number 5, analyze the information related to the keyword. Analisa informasi yang berhubungan dengan keywordnya tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan. Kalau keywordnya apa, dicari di sekitar keyword. Jawabannya pasti ada di situ. Nah, yang terakhir, pastikan choose the best answer. Karena biasanya jawabannya mirip-mirip. Tapi ini tuh tergantung Mbak dan Mas juga. Karena ada orang yang mengerjakan soal reading itu suka membaca teksnya dulu sampai habis, baru jawab soal. Tapi ada juga yang suka membaca pertanyaannya dulu, baru nyari di teksnya. Kalau saya pribadi memang lebih suka baca pertanyaannya dulu. Saya baca pertanyaan dan jawaban, baru nanti saya cari di teksnya, oh keywordnya ini. Jadi saya tidak perlu mengartikan semua teksnya, karena kalau saya baca semua waktunya nanti takut kurang gitu. Jadi cara saya paling cepat menurut pengalaman pribadi saya yaitu dibaca soalnya dulu, cari keywordnya, kemudian baru cari di teksnya gitu. Monggo nanti tergantung Mbak dan Mas semuanya lebih suka yang mana. Saya tetap lebih suka baca teksnya dulu sampai habis, dari awal sampai akhir baru saya jawab. Terserah, monggo. Sak nyamannya Mbak dan Mas semuanya mau yang mana. Nah, ini contoh soalnya. Nah, kalau ini single text, ya biasanya one text followed by some question. Satu teks itu diikuti oleh beberapa pertanyaan. Nah, kalau ini yang double text, jadi jawabannya diperoleh atau dicari dari teks, dua teks. Kebetulan ini email dan email. Email kiriman email, kemudian ada balasannya. Nah, ini contoh pertanyaannya sudah saya sampaikan kemarin juga. Okay, I think enough for delivering the material. Is there any question, Mbak dan Mas semuanya? Bisa ditanyakan tentang teksnya, tentang materinya, boleh? Enggak. Enggak ada? Alhamdulillah, saya anggap sudah paham semua ya, berarti. Kalau nanti ada yang belum paham, bisa ditanyakan di chat, di chatting yang sudah diberikan, di room chatnya yang sudah diberikan kemarin sama Mbak Mona. Okay, I think enough for today and it may be useful for us. Semoga bermanfaat untuk kita semua.